ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi yang indah ini Allah kembali memberikan kita taufik dan inayahnya untuk sama-sama dapat hadir dalam majlis ilmu, majlis yang dimuliakan Allah dan para malaikatnya. Mudah-mudahan di sini kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin hadirat kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana tadi disampaikan bahwa saya pada pagi ini diberikan tema untuk dibahas, yaitu tragedi Karbala, tragedi Karbala atau peristiwa Karbala. Sebenarnya tema ini merupakan tema yang saya pikir berat untuk dibahas. Kenapa saya katakan berat? Yang pertama, ini peristiwa Karbala bersentuhan erat. Ini terjadi antara sahabat. Maka berbicara tentang sahabat ini satu persoalan yang berat. Apalagi sampai salah-salah menyampaikan, bisa sedikit saja mengurangi nilai kemuliaan mereka. Nah, ini bisa membahayakan kita. Kemudian di sisi yang lain juga peristiwa Karbala ini adalah peristiwa yang memang sangat menyayatkan hati, peristiwa yang sangat menyedihkan, di mana cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama seluruh keluarganya itu dibantai habis-habisan di Karbala. Jadi membicarakan peristiwa Karbala itu maka sama dengan mengulang sejarah yang sangat memilukan hati. Namun di sisi lain saya melihat penting juga tragedi Karbala ini untuk dibahas, dikarenakan agar kita yang pertama tentunya untuk mengetahui bagaimana sebenarnya sejarah Karbala itu, bagaimana kronologinya sehingga Husain radhiyallahu anhu dan keluarganya beserta cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa dibantai begitu sadis. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus tahu tentang cucu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara alasan pentingnya membahas tentang peristiwa Karbala ini, salah satunya untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Ahlul Bait, yaitu keluarga, anak keturunan daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai Ahlul Bait adalah salah satu perintah wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mencintai Ahlul Bait, keluarga Rasulullah, istri, anak-anak Rasulullah,
cucu-cucu Rasulullah itu bagian daripada kewajiban bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di sisi lain, mencintai para sahabat Rasulullah juga satu kewajiban. Maka sebelum kita masuk dalam inti bagaimana proses tragedi Karbala itu terjadi, terlebih dahulu saya ingin memberikan sedikit prolog atau pendahuluan tentang kewajiban mencintai sahabat-sahabat Rasulullah, mencintai Ahlul Bait, keluarga Rasulullah, dan diantaranya terkhusus dua cucu Rasulullah yang sangat dicintai oleh Rasulullah, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Yang pertama, tentang mencintai sahabat-sahabat Rasulullah. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa mencintai sahabat-sahabat Rasulullah hukumnya adalah wajib, bukan sunat. Mencintai sahabat-sahabat Rasulullah hukumnya wajib. Memuliakan sahabat-sahabat Rasulullah, mengagungkan sahabat-sahabat Rasulullah hukumnya wajib, bukan sunat. Maka sebaliknya, merendahkan sahabat-sahabat Rasulullah, menghinakan sahabat-sahabat Rasulullah, mencaci maki sahabat-sahabat Rasulullah, mengurangi kehormatan sahabat-sahabat Rasulullah hukumnya haram dan dia dosa besar, dan pada batas tertentu dapat mengeluarkan seorang muslim daripada keislamannya. Kenapa demikian? Karena Allah sendiri dan Rasul sendiri yang memang memuliakan sahabat-sahabat Rasulullah. Kita lihat dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kemuliaan sahabat-sahabat Rasulullah. Di antaranya Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada." Mereka as-sabiqun, yang terdahulu, al-awwalun, yang awal-awal dulu, ya. Minal muhajirin, baik yang muhajirin dari Mekah, wal ansar, ansar di Madinah, walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang bersama mereka, kabilah-kabilah yang lain selain muhajirin dan ansar yang bergabung bersama Rasulullah, membela Rasulullah, berjihad bersama Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, hidup bersama Rasulullah. Mereka semua sahabat-sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka telah diridai oleh Allah dan mereka ridha kepada Allah. A'adda lahum, dan Allah telah siapkan bagi mereka. Telah, a'adda, telah, artinya mereka sudah dijamin oleh Allah. A'adda lahum jannat, telah Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, tajri min tahtihal anhar, sungai-sungai yang banyak dan indah, khalidina fiha abada. Mereka sahabat-sahabat Rasulullah akan kekal selama-lamanya dalam surga. Nah, ini pujian Allah. Allah memuliakan sahabat-sahabat Rasulullah semuanya, baik yang muhajirin maupun yang ansar, semuanya, dan yang lain-lain yang bersama mereka, bersama Rasulullah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad adalah Rasul Allah
walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa mereka? Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka sangat tegas kepada orang-orang kafir harbi yang melawan Islam. Ruhama'u bainahum, tapi sebaliknya sesama mereka sahabat-sahabat itu ruhama, saling mencintai dan sangat mencintai. Sesama kaum muslimin, sesama orang-orang beriman, ruhama, sangat mencintai. Bahkan Allah sebutkan ayat yang lain, bal wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka sering lebih mendahulukan yang lain daripada mereka sendiri. Itu sesama orang-orang, sesama mereka. Kalau dia lapar, kawannya lapar, ada makanan, lebih dulu dikasih ke kawannya daripada untuk dirinya. Ruhama'u bainahum. Ini sifat di antara sifat para sahabat Rasulullah. Tarahum ruk'an sujada, mereka siang malam senantiasa ruk'an sujada, ruku, sujud, salat, ibadah. Ali bin Abi Thalib menggambarkan ibadah para sahabat itu luar biasa. Kalau mereka pada subuh hari itu wajah mereka pucat, lusuh nampak tubuh mereka. Itu pada subuh hari, pada waktu subuh. Mata kurang segar. Kenapa? Kata Ali, karena kelelahan mereka ibadah pada waktu malam. Kemudian mereka solat subuh. Selesai solat subuh, mereka berzikir kepada Allah, kata Ali bin Abi Thalib, di masjid Rasulullah, di Masjid Nabawi. Bagaimana mereka berzikir? Seperti rumput yang dihayun oleh angin. Dengan jasa berzikir khusyuk. Wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i, sambil meneteskan air mata. Ini sahabat-sahabat Rasulullah. Malam mereka ibadah, siang mereka bagaikan singa di tengah-tengah hutan. Setiap selesai subuh mereka berzikir. Dahsyatnya zikir mereka seperti rumput yang dihayun oleh angin, kata Ali bin Abi Thalib. Mata mereka meneteskan air mata. Dan itu mereka lakukan sampai terbit matahari. Masuk waktu syuruk, matahari mulai terang, mereka baru keluar masjid. Padahal tadi subuh kelelahan, beribadah semalaman. Subuh kemudian berzikir, begitu semangat, menghayunkan, berhayun-hayun. Begitu waktu syuruk, ketika mereka bangun, badan mereka kokoh kembali, wajah mereka segar kembali, dan mereka menjalankan aktivitas sehari-hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat-sahabat Rasulullah, tidak main-main, dahsyat sekali, luar biasa. Maka Rasulullah mengatakan, masih banyak ayat-ayat yang lain ya, tapi ini kita singkat-singkat saja karena titik fokus kita tragedi Karbala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam banyak hadisnya tentang sahabat-sahabat Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang di langit. Kan nujum, mereka itu seperti bintang-bintang. Apa makna bintang-bintang? Bintang kalau nampak pasti bercahaya, tidak ada bintang yang redup. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit, semua bercahaya. Nah, karena semua bercahaya, bi ayyi ahadihim muqtadaitum ihtadaitum, siapapun di antara mereka yang kalian ikuti, pasti kalian dapat petunjuk. Jadi siapapun yang kalian ikuti di antara sahabatku, kata Rasulullah, ihtadaitum, pasti kalian mendapatkan petunjuk. Kenapa? Mereka membawa cahaya, menerangi jalan siapapun yang mengikuti mereka, tanpa terkecuali. Ashabi, kata Rasulullah, sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit. La tasubbu ashabi, oleh karena itu jangan pernah mencaci maki sahabat-sahabatku. La tasubbu ashabi, jangan pernah mencaci maki sahabat-sahabatku, jangan pernah merendahkan sahabat-sahabatku, jangan pernah meremehkan sahabat-sahabatku.
walau anfaqtum mithla Uhudin dhahaba ma balagtum mudda ahadihim. Seandainya kalian beramal, kata Rasulullah, menginfakkan satu gunung Uhud emas. Satu gunung Uhud emas, satu gunung Selawah emas. Berapa besar emas itu? Seandainya kalian punya emas satu gunung di Freeport, emas puluhan tahun diambil, dipakai oleh orang seluruh dunia, banyak kali emas. Satu gunung Uhud emas kalian infakkan, kata Rasulullah, ma balagtum mudda ahadim, kalian tidak akan mendapatkan walau hanya satu mud pahala sahabat-sahabat. Pahala sahabat bagaimana? Banyak, dahsyat pahala sahabat, penuh, melebihi seisi langit dan bumi pahala mereka. Berjihad bersama Rasulullah, membela Rasulullah, siang malam bersama Rasulullah, membela agama Allah di awal-awal, merasakan penganiayaan, merasakan kezaliman orang musyrik. Pahala mereka luar biasa, banyak sekali, memenuhi langit dan bumi, lebih-lebih lagi. Nah, kata Rasulullah, kalian kalau mau dapat pahala seperti pahala sahabatku, udah kalian infak satu gunung emas, segini pahala sahabatku aja tidak bisa dapat kalian. Yang kata buah gunung, kata dekahmu, segini pahala mud. Ini mud orang standar lah, orang dewasa ukurannya. Wala nasifahu, bahkan setengah mud pun segini pahala sahabat. Ubeni pahala sahabat merempok. Itu sudah kita infakkan satu gunung emas. Maka tidak sulit sekali untuk sampai ke derajat sahabat. Segini pahala mereka saja kita susah dapat, apalagi untuk sampai ke derajat mereka. Maka kalau kita tidak mampu, sehebat apapun amalan sudah kita buat, tidak bisa seperti itu, la tasubbu, maka hati-hati berbicara tentang sahabatku. Hati-hati merendahkan sahabatku. Kalian tidak mengerti tentang mereka, kalian tidak tahu menau tentang kehebatan, kemuliaan mereka di sisi Allah. Nah, itu maksud Rasulullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, idza dzukira ashabi fa'amsiku, idza dzukira ashabi fa'amsiku. Apabila disebutkan sahabat-sahabatku, fa'amsiku, maka semua diam. Jadi ketika ada pembahasan-pembahasan sejarah yang mungkin secara zahir agak sedikit tersudutkan, ada sahabat yang tersudutkan dalam sejarah itu, seperti nanti ini tentang peristiwa Karbala. Nanti ada sahabat secara zahir tersudutkan melalui peristiwa itu. Fa'amsiku, kata Rasulullah, jaga mulut kalian, jaga hati kalian. Fa'amsiku, jangan sampai kalian berburuk sangka kepada sahabat-sahabat, apalagi sampai kepada benci kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Fa'amsiku, karena Rasulullah sudah memprediksikan nanti akan ada bagian-bagian sejarah, kalau kalau dibaca, kalau dipelajari oleh umatnya, nanti kita ini akan ada bagian-bagian sejarah yang mungkin menampakkan, menyudutkan sebagian sahabat. Maka Rasulullah di awal-awal dulu sudah memperingatkan, idza dzukira ashabi fa'amsiku, apabila disebut tentang sahabatku, fa'amsiku, hati-hati, jagalah diri kalian. Maka ini jadi penting juga nanti ketika kita membahas tragedi ini, kalau nanti agak sedikit nampak mungkin ada satu dua sahabat yang secara zahir, secara batin kita tidak tahu kemuliaan mereka luar biasa, maka jangan sampai ada yang buru-buru sangka. Jadi nanti kenapa seperti ini, kenapa beliau seperti ini, kenapa, jangan. Serahkan kepada Allah dan Rasul, karena Allah lebih tahu tentang mereka dan Rasul lebih tahu kemuliaan mereka. Kita ini berbicara sejarah sekedar maklumat saja. Dan sejarah Karbala pun di sana banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama dan cara membahasnya. Dan setiap proses-prosesnya pun para ulama juga berbeda pendapat.
Karena ulama di satu sisi menjaga semuanya. Ahlul bait dijaga kemuliaannya, sahabat dijaga kemuliaannya. Maka Ahlussunnah itu di tengah-tengah. Tak ke sana, tak kemari. Ada sebagian berlebihan menyudutkan ahlul bait. Ini bermasalah. Ya? Tidak boleh menyudutkan ahlul bait. Sehingga ada orang yang ketika berbicara dengan ahlul bait agak khawatir dituduh Syiah. Kalau sudah bicara tentang ahlul bait, terlalu banyak bicara tentang Ali, dituduh Syiah. Berbicara terlalu banyak tentang Hasan Husain, dituduh Syiah. Berbicara tentang Fatimah terlalu banyak, dituduh Syiah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seandainya mencintai ahlul bait disebut dengan Syiah Rafidah, falyashhadits tsaqalain ana rafidhi. Seandainya mencintai ahlul bait, seandainya membicarakan ahlul bait, kata Imam Syafi'i, disebut dituduh dengan Syiah Rafidah, maka hendaklah falyashhadits tsaqalain, seluruh manusia dan jin menjadi saksi, aku ini Syiah Rafidah. Karena aku sangat cinta kepada ahlul bait, sangat suka kepada ahlul bait. Jadi ada orang khawatir ini kalau terlalu porsi ngomongnya ke ahlul bait disebut Syiah, dituduh ini. Ini bagi kalangan yang berlebihan, sehingga mereka tidak berbicara tentang ahlul bait, sangat sedikit sekali. Tidak pernah bicara tentang Hasan, tidak pernah bicara tentang Husain, padahal itu dua manusia, dua anak muda yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka jarang berbicara tentang Fatimah Zahra, padahal itu anak Rasulullah, darah daging Rasulullah yang sangat dicintai oleh Rasulullah, senantiasa disayangi, dikecup oleh Rasulullah, dipandang dengan cinta oleh Rasulullah, dibesarkan oleh Rasulullah. Ada orang-orang jarang berbicara tentang Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Ada orang juga jarang berbicara tentang Ali bin Abi Thalib, padahal itu orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, sepupunya, menantunya, keluarga Rasulullah. Nah, jadi idza dzukira ashabi fa amsiku, apabila sahabat-sahabatku disebutkan, fa amsiku, maka berhati-hati, dengar, diambil yang baik-baik. Ya, yang agak sedikit menimbulkan prasangka ada sahabat tersudutkan, fa amsiku, jangan dibayang-bayang, jangan banyak bertanya, fa amsiku. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang melaknat sahabat-sahabatku, ini siapa kerjaannya? Syiah Rafidah, suka melaknat sahabat. Man sabba ashabi, barang siapa yang suka melaknat sahabat-sahabatku, fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, maka atas mereka laknat Allah, laknat para malaikat, laknat semua manusia. Hati-hati melaknat para sahabat. Maka hati-hati. Ada yang tadi saya katakan menyudutkan ahlul bait dalam peristiwa Karbala. Ada yang mengatakan nauzubillah, itu kan salah Husain, tidak dengar nasihat, keras kepala, tidak mau ikut apa kata sebagian sahabat yang lain. Ada seperti itu ngomongnya. Hati-hati. Jadi dia menyalahkan Husain dalam peristiwa itu. Ada yang seberang sana sebaliknya, menyalahkan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Mengatakan apa ini Muawiyah ini macam. Fa alaihi la'natullah. Siapa yang melaknat, merendahkan ahlul bait dan sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, semua dapat laknat dari Allah, dari malaikat, dan dari seluruh manusia. Bagaimana kita ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah mencintai semua ahlul bait dan mencintai semua sahabat-sahabat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahkan sekarang di di buku-buku sejarah di sekolah itu, di di madrasah aliyah, pembahasan peristiwa Karbala itu tidak adil di sana. Di sana banyak yang terlalu menyudutkan Muawiyah misalnya, berlebihan menyudutkan Muawiyah. Kemudian sebagian buku-buku ditulis bahkan dipelajari di kampus, saya lihat sebaliknya, mengkerdilkan, seperti merendahkan Husain. Di antara dua ini. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak dua-dua. Ahlussunnah wal Jamaah kita diajarkan Ahlul Bait kita cintai, wajib kita cintai. Semua sahabat juga wajib kita cintai. Nah, itu tentang kemuliaan sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian tentang mencintai Ahlul Bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana tarikum fiikumus tsaqalain." Kutinggalkan kepada kalian dua hal yang besar. Ats-tsaqalain, dua hal yang besar. Maka berpegang kuatlah kepada dua hal yang besar itu. Apa? Yang pertama, kitabullah. Berpegang kuatlah kepada kitab Allah. Yang kedua, ahlu baiti. Berpegang kuatlah kepada keluargaku. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Alaikum bisunnati wa itrati ahli baiti." Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan darah dagingku, anak dan cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita gabung hadis-hadisnya yang mirip-mirip ini, wajib kita ikut Al-Quran, kitabullah, wajib kita ikut sunnah Rasulullah, dan wajib kita mencintai Ahlul Bait. Udzakkirukumullah bi ahli baiti, udzakkirukumullah bi ahli baiti, udzakkirukumullah bi ahli baiti, kata Rasulullah. 3 kali diulang-ulang. Aku ingatkan kalian terhadap keluargaku. Aku ingatkan kalian terhadap keluargaku. Aku ingatkan kalian terhadap keluargaku. 3 kali diulang-ulang. Artinya jaga baik-baik keluargaku, jaga baik-baik anak-anakku, jaga baik-baik cucu-cucuku. Maka mendengar hadis ini, mendengar perintah ini dari Rasulullah, apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Li an asila qarabata Rasulillah ahabbu ilayya min an asila qarabati. Aku mencintai keluarga Rasulullah, kerabat Rasulullah, lebih aku sukai. Menyambung silaturahim dengan mereka, dekat dengan mereka, lebih ku sukai daripada dengan keluargaku sendiri. Nah, ini Abu Bakar. Jadi setelah mendengar seperti itu dari Rasulullah, maka Abu Bakar bertambah cinta dan sayangnya kepada keluarga Rasulullah. Demikian juga Umar bin Khattab, demikian juga Utsman bin Affan, apalagi Ali bin Abi Thalib, memang keluarga Rasulullah. Jadi ketika Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah, itu ahli bait hidupnya sangat istimewa. Diistimewakan oleh Abu Bakar di Madinah. Hidup mereka sangat luar biasa, dijaga baik-baik oleh Abu Bakar. Fatimah Zahra dijaga baik-baik oleh Abu Bakar. Apalagi cucu Rasulullah Hasan dan Husain dijaga baik-baik oleh Abu Bakar. Demikian juga pada masa Umar bin Khattab, dijaga baik-baik kemuliaan keluarga. Umar bin Khattab pengen kuburannya dekat Rasulullah. Umar bin Khattab minta izin dulu kepada Fatimah. Padahal kepada Aisyah, keluarga Rasulullah. Padahal Umar bin Khattab kalau mau bisa saja beliau khalifah, semua harus ikut perintah beliau. Beliau mau suka di mana dikuburkan, langsung beliau perintahkan, saya dikuburkan di sini. Tapi tidak, 10 tahun Umar bin Khattab jadi khalifah. Menjelang beliau wafat ketika sakaratul maut, beliau perintahkan anaknya Abdullah bin Umar, kau pergi jumpa Ummul Mukminin, ibu kita Aisyah, minta izin, boleh enggak aku dikuburkan bersama Rasulullah dan sahabatku Abu Bakar. Karena kuburan itu berada di rumah
Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab itu sangat hati-hati dengan keluarga Rasulullah. Tidak berani sembarangan. Sangat dimuliakan. Apa-apa minta pendapat, apa-apa tanya dulu. Jangan sampai ada sahabat-sahabat Rasulullah, ada keluarga Rasulullah yang tersinggung, yang kena perasaannya, yang kena hatinya. Tentunya itu berbeda dengan kemudian setelah Ali. Banyak orang main-main dengan keluarga Rasulullah. Bahkan sampai hari ini banyak orang juga main-main dengan keluarga Rasulullah. Tidak hati-hati dengan keluarga Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemuliaan Ahlul Bait atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya secara khusus kita lihat bagaimana kemuliaan dua cucu Rasulullah. Nanti akan menjadi titik fokus tragedi Karbala. Siapa dua cucu Rasulullah yang sangat dicintai oleh Rasulullah? Hasan dan Husain. Al-Hasan dan Husain. Apa kata Rasulullah? Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Cucuku ini, Hasan dan Husain, adalah dua pemuda pemimpin ahli surga. Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Dua cucuku ini pemimpin pemuda-pemuda ahli surga. Jadi nanti kalau kita meninggal muda, maka nanti pemimpin kita adalah Hasan dan Husain. Mau meninggal muda apa meninggal tua? Nah, tetaplah jangan cepat-cepat meninggal ya. Apalagi yang belum nikah. Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Ini ucapan Rasulullah. Banyak sekali ucapan-ucapan Rasulullah yang menunjukkan kecintaan Rasulullah kepada Al-Hasan wal Husain. Di antara ucapan yang lain, Rasulullah pernah berdoa. Rasulullah pernah mengatakan, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbuhuma au kama qal. Rasulullah pernah mengatakan, wahai Allah, demi Allah, aku sangat mencintai dua cucuku ini. Fa ahibbahuma au kama qal. Maka Rasulullah perintahkan kepada semua para sahabat, berarti juga kepada semua kita, fa ahibbahuma, cintailah kalian akan dua cucuku ini. Maka saya katakan tadi, mencintai Ahlul Bait wal khusus Hasan dan Husain hukumnya wajib. Karena itu perintah Rasulullah langsung. Rasulullah bersumpah demi Allah sangat mencintai dua cucunya itu. Dan Rasulullah perintahkan kepada kita untuk juga ikut mencintai Al-Hasan wal Husain.